Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratino Masangaji dengan NIM 2114201179, kelas A2 Keperawatan, semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 oleh Nes Doni Sahen Solar Escape MKS. Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dalam profesi keperawatan sangatlah penting sebab tanpa komunikasi pelayanan keperawatan sulit untuk diaplikasikan. Jenis komunikasi terdiri dari verbal dan nonverbal yang dimanifestasikan secara terapeutik dalam kurung Mubarak 2009. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata mencakup komunikasi bahasa terbanyak dan terpenting yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena bahan dapat mewakili kenyataan konkret. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata, cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan klien melalui dari saat-saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan. Karena isyarat nonverbal menambah arti terhadap pesan verbal, perawat mendeteksi suatu kondisi dan menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Ada juga tahap komunikasi terapeutik. Terapeutik terdiri dari 4 tahap tersebut, yaitu yang pertama, tahap preinteraksi. Tahap ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu menilai dirinya seberapa kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan komunikasi terapeutik. Yang kedua, tahap orientasi atau perkenalan. Tahap ini dimulai saat perawat dan pasien bertemu untuk pertama kalinya. Perawat berkenalan dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini untuk membangun hubungan saling dengan pasien. Yang ketiga, tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien. Perawat dituntut mampu memberikan dukungan dan bantuan kepada pasien. Yang keempat, tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik. Perawat dan pasien diharapkan meninjau kembali proses yang telah dilalui dan dicapai. Ada juga tujuan komunikasi terapeutik. Menurut Purwanto dalam buku Damayanti berjudul Asuhan Keperawatan Jiwa dalam kurun 2012, tujuan komunikasi terapeutik yang pertama, membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, memengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri. Itulah penyampaian saya komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapannya. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa sih harus UNPI? Karena UNPI
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.